Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali seperti biasa sore ini ketemu bareng gue Herjuna Syaputra. Kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol ya di sini dengan topik yang beda-beda tiap harinya, dengan insight yang beda-beda juga dari tamu kita, praktisi ya, expertise ya kita sebutnya juga. Pokoknya ahlinya di bidang masing-masing, dan juga kalau bicara tema macam-macam, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hobi, dan banyak sih. Tapi sebelum kita bicara mengenai topik ya, seperti biasa kita akan uh, kasih tahu dulu ada beberapa platform yang kita punya, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube, semuanya @partaiprindo. Tinggal dicari, follow aja, terus nanti bisa ditonton. Dan gak cuma itu, ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, news.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi kurang lebih ada 10 platform yang kita punya untuk podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini. Dan tiap minggunya juga ya, tiap hari, well, it's not tiap minggu. I mean, okay, my bad. Tiap harinya kita punya e-voucher ya, masing-masing Rp100.000 untuk teman-teman yang nonton hari ini. Tinggal follow the whole production obrolan kita. Nanti kita ya bikin komentar 1, 2, 3 kalimat yang relate sama obrolan hari ini. Nanti tulis di kolom komen, dan yang beruntung kita dapat, kita berikan nanti e-voucher masing-masing Rp100.000. Ada beberapa pemenang, oke? Dan tema hari ini, aduh, baru juga semalam aku mikirin, aduh, investasi yang asik yang mana ya, bla 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 bla. Teman-teman juga mungkin di masa sekarang ya, nggak hanya anak-anak kuliah, anak-anak yang udah kerja juga pasti udah kepikiran, even anak-anak high school juga udah kepikiran untuk investasi. Nah, kalau kita bicara edukasi keuangan, finansial, ini penting banget untuk kita anak-anak muda biar melek lagi bahwa nggak selamanya kita punya uang, jadi harus disimpan, ditanam di mana-mana gitu ya, biar nanti juga bisa kita olah lagi, biar uangnya juga terus berkesinambungan. Nah, kita hari ini akan bicara mengenai peranan digital untuk edukasi finansial generasi milenial. Nah, podcast kita hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah Head of Digital Marketing, Product Manager, dan juga Web Developer. Kita langsung aja say hi untuk Mas Budi Aryo. Assalamualaikum Mas Budi, selamat sore. Waalaikumsalam, Apa sore kabar? Mas Waduh, Juna. Mas Juna apa Budi. Juno tadi? Junjun. Junjun. Iya. Itu nama panggilan sayang, Mas. Oh Oke. gitu. Mas Juno, Mas, panggil aja. Oke. Oke, Mas Budi sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Aduh, fresh sekali pakai baju putih Iya ya. dong, biar cerah gitu Cerah, suasana. betul sekali. Bajunya putih, rambutnya hitam, keren banget ya. Iya, saya pink saya. Kulitnya hitam juga. Oh, masa sih? Enggak lah. Itu tan. Oh iya, benar. Baik, Mas Budi, Boleh. kegiatan sekarang daily ngapain aja? Sekarang Aha. sibuk-sibuknya ya tetap di kantor, Oke. bikin campaign juga buat teman-teman yang biar mengedukasi orang-orang biar mau belajar nih finansial. Terus juga sempet juga bikin bisnis-bisnis yang kecil-kecilan. Oke. Jadi karena ini lu nggak apa-apa ngomong It's ya? okay. Yes. Jadi karena gue kerja di si education technology ini, jadi gue menuangkan idealis gue di salah satu bisnis yang lagi gue jalanin Apa sekarang. itu kalau boleh tahu? Jadi bisnisnya itu kayak jualan mainan, Oke. tapi ada sisi edukasinya. Jadi edukasinya itu untuk membantu teman-teman di UMKM biar gimana sih caranya melakukan digital marketing di usaha-usaha mereka kayak gitu. Oke, jualan mainan. Iya. Mainannya apa? Mobil-mobilan, Hot Wheels Hot gitu-gitu. Wheels gitu-gitu. Iya. Oh, itu produk UMKM. Bukan Enggak, UMKM sih, cuman gimana caranya kalau teman-teman yang lain punya UMKM yang lain juga Oke, jadinya I bisa see. terinsight dengan ilmu-ilmu digital marketing, terus product manager Oke. dan web developer ini. Baik. Gitu. Waduh, menarik ya. I mean, usahanya juga unik juga ya. Jualan mainan. Karena nggak banyak juga loh yang jualan mainan. I mean, anak-anak muda kepikiran Betul, gitu kan. betul. Anak muda kan kepikirannya ngopi, kalau nggak ngopi nge-mall. Dan Tapi sorry gua potong. Iya, go Dan on. mainan ini juga salah satu instrumen investasi juga sebenarnya. Jadi kayak agak relate juga ilmu-ilmu investasinya digabungin kalau si mainan ini. Iya, gue sering dengar tuh kalau mainannya, Iya. apalagi mobil-mobil yang ada seriesnya Iya, segala macam, betul. yang langka ya, Iya. itu bisa jadi investasi. Oke, nah kalau bicara Mas Budi awal mula terjun ke apa ya bidang ini ya,
digital, financial segala macam. Itu kalau boleh tahu awal mulanya seperti apa, emang passionnya di situ atau backgroundnya memang sesuai tadi sekolahnya? Passion di digital ya. Kenapa gue terjun ke digital tuh karena dari SMP itu udah suka sama jualan-jualan online. Jadi akhirnya kita bikin copywriting sendiri, terus Oke. ini terus beli Oh, barang. SMP udah jualan online? Sebenarnya belum, ngambilnya dari online terus jualnya di on the spot gitu Oh, ke teman-teman oke. sekolah. Jadi Oke. kayak untungnya itu kan lebih Iya, berkali-kali iya, lipat iya, kan. iya. Terus akhirnya masuk SMA, masuk kuliah, dan akhirnya terjun di dunia digital pertama kali itu jadi content creator di tour and travel company Ah, di Sudirman. oh, content creator tadinya. Iya, Oke, tour and travel. akhirnya naik ke apa? Maksudnya diterima di kerjaan di multinational company sebagai video editor. Oh, oke. Jadi Aha. ada kesinambungan tuh kan di situ. Benar ya, dari content creator jadi Betul. video editor. Oke. Dan akhirnya sekarang jadi digital marketing di GE Education di Sudirman itu. Oke, wah, berarti Dan udah jago banget ngedit videonya ya. gak jago-jago banget lah. So-so lah kalau bahasa anak sekarang. Saya kalau ngedit ya So-so. ampun, lama banget mau ngepost aja. Aduh, ya. Tahu kan rasanya bikin reels saja. Oke, sekarang berarti di kantornya di Sudirman ya. Yes, di Sudirman, dan kita ngajarin edukasi financial education. Oke, nah kalau kita bicara financial education, ini kan kita tahu banyak anak muda sekarang mereka bingung ya investasi di instrumen apa. Betul. Dan even kadang nggak jelas mereka bisa salah langkah. Dan ini menarik ya. Ini ada salah satu research ya bahwa rata-rata kesehatan finansial anak muda Indonesia itu hanya 37,72%. Itu 14% generasi muda Indonesia yang sehat finansial, sisanya belum ideal. Jadi 14 yang cuman sehat. Terus mereka punya investasi hanya 3%, memiliki dana darurat 16%, namun 74% yang lainnya, yang paling gede nih, Mas Budi ya, menghabiskan uang untuk ikut gaya hidup teman. Silahkan tanggapannya. Aduh, opini kan ini. Iya, benar. Jadi karena ya tujuan kita di kantor itu untuk tetap gimana ya caranya biar teman-teman itu sadar kalau investasi itu mudah, Oke. investasi itu nggak susah. Instrumen apa aja itu sebenarnya banyak, ada ratusan instrumen untuk investasi. Cuman kan banyak juga mindset teman-teman di Indonesia ini udah kena sama yang namanya scam. Ya, Mereka terhantui sama yang namanya waduh, udah banyak banget kan iya, macam-macam scam, itu. terus kayak robot trading. Jadinya ketika mereka dengar kata-kata trading itu kayak langsung kayak ini scam. Jadi susah banget nih kita untuk melakukan approach ke mereka juga kan. Jadi sebenarnya tanggapan saya adalah cari tahu instrumen-instrumen apa yang kira-kira bisa, oh ini tuh aman nih buat gua ke depannya. Atau jangan pengen misalnya investasi 1 juta returnnya 10 juta. Itu kan mungkin, cuman kan hampir impossible sih menurut gua. Betul. Kayak gitu. Oke. Gitu aja sih. Cuma Baik. ya Nah, tadi investasi instrumen atau apa sebenarnya gampang, banyak instrumen. banyak. Tapi tadi karena mungkin paradigma kita udah kepikiran karena udah banyak kasus-kasus investasi bodong ya, akhirnya dengar kata trading kayak aduh, alas TK palsu atau nipu gitu. Nah, kalau bicara literasi, berarti dengan kata lain sebenarnya nggak cuma anak muda ya, semua orang di tanah air, kalau kita bicara edukasi finansial, literasi itu belum melek ya. Kalau bisa dibilang belum sih. Cuman agak kebuka dikit gini. Belum melek tapi udah mau ada kebuka. dikit gini ya. Oh baik, belum melek emak gitu ya. Oke, gue suka sih perumpamaannya ya. Tapi benar Bener kan? Kayak agak-agak kayak baru bangun tidur tuh. Bener. Belum melek. Karena orang paling taunya investasi ya yang konvensional ya, kayak emas. What else? Apa lagi? Yang konvensional. Lagi ngeliat orang. Iya, paling itu. Tapi sebenarnya kalau dari Mas Budi sendiri, untuk anak muda, investasi yang bagus, instrumen atau apa yang cocok, yang gampang ya, tapi ya mbok ya yang jelas juga, dan jangan logis juga, jangan minta
naruh 1 juta terus mau in return besoknya seminggu kemudian 10 10 juta. juta. Nggak mungkin. Menurut Mas Budi apa sih Ah. first thing first mungkin buat pemula nih? First thing first ya. Ah. Pertama itu belajar. Oke, Investasi yang paling bagus dan paling murah adalah belajar. belajar. Oke. Belajar di edukasi finansial. Bisa Aha. di kantor gue juga bisa. Oke, siap. Boleh lah nanti saya coba tanya-tanya. Nah, Dan tapi itu Nah. jadi dan kedua kita harus tahu profil resiko kita. profil resiko kita. Betul, kan Oke. ada konservatif, ada moderat sama agresif nih. Aha, betul. Nah, orang Indonesia ini rata-rata yang sekian yang persen itu mereka agresif. Berani banget ya. High return maunya gue pasang 1 juta dapat 10 juta. Kalau nggak dapat 10 juta gue acak-acak tuh kantornya. Gue acak-acak tuh tempat investasi, nggak mungkin dong. Nah, si konservatif dan moderat ini, konservatif itu dia pengen yang aman-aman aja. Oke. Contoh instrumennya reksadana. Oke. Kalau misalnya si moderat, dia tipe orang yang long term investor. Jadi nggak apa-apa gue invest 1 juta, cuman returnnya 5 tahun kemudian gue bisa dapat 50 juta. Kayak gitu. Jadi contoh instrumennya kalau di konservatif itu kalau di moderat itu saham. Oke, kalau moderat ya, Moderat. di middle ya. Saham, Oke. karena dia returnnya kita bisa ngerasakan return itu setelah 5 tahun. Kayak gitu. Jadi ya tergantung Tergantung. Tapi Tergantung kalau profil Mas risiko Budi kita. sendiri nyaranin untuk anak-anak muda, pemula, Gen Z, millennials, Gen X, ya moderat, saham sih. moderat sama saham tadi ya, Iya. moderat ya. Ya, Ka- kalau kalau yang what's that, konservatif, yang biasa aja. Yang biasa Emas. aja kayak reksadana, Oh, oke, emas. oke, Kalau oke. misalnya agresif, itu misalnya kalian punya uang banyak gitu kan, ya main di cryptocurrency. Oke, Ya, yes. padahal ya itu baru returnnya gila-gilaan, cuman habisnya gila-gilaan juga. Oke. Karena kan tingkat fluktuatifnya kan kencang banget kan. Oke, nah moderat berarti anak-anak millennials ya, Gen Z itu cocoknya di moderat dulu lah ya. Betul. Nah, ini tuh kita perlu sih menurut gue belajar ya. Perlu, let's say, nanya-nanya ke orang, atau kita take a course banget, les dulu, kayak di edukasi ya, pusat edukasi finansial, atau sebenarnya kita bisa learning by doing, atau memang dari pandangan Mas Budi memang harus Ya. ada tutor sebenarnya, atau ilmunya. Pertama harus kecebur dulu sih. Kayak, Oke. ya udah pernah ketipu. Oh, aduh. Pasti kan kalau untuk ikut lagi kan ragu-ragu kan, daripada ketipu mendingan belajar. Oke. Kayak gitu. Oke. Terus kemudian sebenarnya yang tadi lo bilang moderat itu sebenarnya kita profil risiko kita tuh kayak gimana. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa pengennya duit cepat, berarti itu dia profil risikonya adalah agresif. Oke. Kalau misalnya tipe orang yang suka nabung, itu adalah moderat. Kayak misalnya gue suka nabung nih sebulan 1 juta, nah itu dia moderat. Oke. Kayak gitu, dia tahu misalnya returnnya dalam 5 tahun gue bakal punya segini. Ilmu kayak gini kita harus nanya ke orang yang memang tadi kayak pusat pendidikan dari financial ya, digital ini, atau memang sebenarnya bisa nanya ke teman, atau kita Google juga bisa sebenarnya. Bisa Google, cuman kan untuk membuild psikologinya mereka kan butuh tutor. Oke. Gitu loh. Oh, Jadi oke. nggak sembarangan kayak cari di Google mah gampang kan, tiba-tiba lost gitu, habis duitnya, bingung dia mau curhat ke siapa kan. Kalau tujuan si financial education ini ya untuk meminimalisir kerugiannya mereka gitu loh, dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Oke. Gitu. Financial advisor ini mahal nggak sih sebenarnya? Ya, mahal, Oh, mahal. mahal. Oke. Mahal. Untuk ambil tech course sertifikasinya aja itu bisa puluhan juta loh. Oke. Dan ada RSA, CSA, dan satu lagi apa gitu, lupa. Oke. Itu mahal, makanya ya baguslah ada si edukasi finansial ini, jadi bisa membantu yang nggak harus bayar puluhan juta untuk bisa dapat ilmu yang segitu bagusnya gitu menurut gue. Oke, dan tadi ini ya yang Mas Budi dan juga lembaga lakuin ini salah satunya untuk teman-teman tadi sadar resikonya ya, Betul. sadar apa yang harus dilakukan step-stepnya seperti itu. Jadi nggak asal invest kayak kucing dalam karung ya, nggak ada ilmunya. Iya. Berarti dengan kata lain nih ya, ketika kita bicara investasi,
memang bukan karena kita dadakan pengen ini enggak, tapi belajar dulu. Belajar dulu. Oke. Jadi ya Karena 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 kan di kantor tuh kan ada edukator ya kan. Ya gue juga sering curhat nih. Kayak gimana nih. Ya udah pokoknya belajar dulu sampai lu mateng gitu. Oke. Sampai udah los ditanyain kan, berarti psikologi lu udah kena tuh gitu. Berarti kan kayak oh iya benar juga ya. Jadi kita harus bisa sabar. Oke. Karena ya yang namanya investasi ya ada resikonya itu pasti, resiko tuh udah pasti sih. Oke. Nah, kalau kita lihat kondisi keuangan di orang-orang ya let's say di Jakarta lah. Betul. Dengan gaji misalnya berapa UMR 4, something lah ya. Iya. Dan hidup 4,8 ya. 4,8 misalnya kita lihat rata-rata Betul. pekerja gitu. Ya ini pertanyaan yang mungkin ya banyak ditanyakan orang. Masih bisa untuk kita investasi? Bisa lah. Bisa. Ada Oke. jadi ada namanya ilmu dollar averaging cost. Oke. Itu sama kayak kita nabung setiap bulannya, tapi di instrumen nabungnya. Kayak misalnya nabung di saham. Saham. 1 juta per bulan atau enggak 500.000 per bulan. Oke. Itu nanti kedepannya returnnya itu bakal terasa setelah 5 tahun. 5 tahun. Dan kalau misalnya kalian lihat-lihat di grafik-grafik, pasar Amerika itu lagi crash, se-crash itu sampai bener-bener hampir parah deh crashnya. Dan itu kita nggak tahu kapan bakal naiknya kan. Tapi kalau misalnya kita masukin per bulan, lama-kelamaan dia bakal naik. Kayak Oke. gitu. Walaupun sekarang lagi crash, pasti Pasti next akan time-nya naik. akan naik. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya nabung konsisten tadi ya. Penghasilan berapapun kalau memang konsisten nabungnya di angka Nabung, itu iya. bisa banget ya. Bisa Tapi banget. paling memang 5 tahun kemudian. Iya, Seperti gitu. itu ya, nggak ada yang instan. Dan banyak orang kan ya gini. Kalau gue sih mikirnya kayak gini, if it is too good to be true then it's not true, kadang gue lihat. Karena misalnya kayak ya you know lah Iya, betul. investment bodong yang macam-macam, wah ini Jun taruh 20 nanti in return tiap bulan berapa gitu kan. Dan akhirnya bener yang hampir aja gue. 2 bulan pertama benar. 3 bulan keduanya diambil duitnya. Oke, dan ini banyak jadi masalah sebenarnya. Bener nggak sih Mas Budi kalau kita bicara kayak gue ya, logik gue ya, kalau terlalu indah tuh kayaknya nggak mungkin deh. Atau memang ya bisa aja sih sebenarnya investment itu ya seindah yang misalnya 20 in return cepat banget gitu. Abu-abu sih sebenarnya. Abu-abu ya? Abu-abu sih. Ya, jujur ya, gue juga kalau kayak di prospek kayak gitu kan kayak, wah pengen juga nih. Benar-benar. Ya kan? Tapi kan balik lagi ke psikologi kita kayak, mau nggak nih? Mungkin nggak sih? Berani nggak sih? Gitu. Oke. Kayak profil risikonya, kita orangnya agresif nggak? Kalau agresif nggak pakai nanya, udah langsung kasih biasanya. Oke. Kayak Nah, gitu. kalau kita bicara tantangan di Indonesia ya untuk anak mudanya. Sebenarnya kalau kita bicara awareness makin baik, cuman nggak semuanya Merata. Ya merata, dan harusnya ya kalau kita compare sama negara-negara nggak usah maju deh, ASEAN deh, mungkin Singapura ya, anak-anak muda, even Malaysia, mereka juga mulai melek sama yang namanya investment, terus saham, reksadana gitu. Kenapa di Indonesia belum semasif itu? Apa tantangannya menurut Mas Budi? Wah, tantangan di itu ya. Mungkin karena negara kita negara kepulauan ya. Betul. Jadi agak susah untuk sampainya edukasi finansial ke untuk secara merata gitu kan. Kalau kita lihat Singapura kan kecil, Malaysia kan satu, ya cuman 2 bagian doang. Ya negara Betul. nggak segede kita lah ya. Iya, jadi kayak ya butuh waktu sih sebenarnya. Bukan yang nggak mungkin, tapi kita butuh waktu. Kedepannya pasti bakal tercapai dan pasti akan bisa merata juga sih namanya edukasi finansial ini. Mungkin pelan-pelan juga nanti mereka akan sadar sih, terutama untuk Gen Z sama Gen Y kan? Y. Tapi Kenapa? kalau kita lihat beberapa negara kan udah ada kurikulum ya mereka ya soal Iya. bicara financial investment. Menurut Mas Budi gimana tuh? Bagus. Dan kalau di Indonesia, setahu gua itu kurikulumnya ada masuknya di universitas. Bukan di sekolah malah ya. Bukan. Iya, Makanya itu yang gue iya sayangkan. sih. Nah, jadi
tergantung sekarang dari orang tuanya mereka untuk gimana mengedukasi anak-anaknya secara finansial. Oke. Kayak kemarin kantor gue sempat bikin konten nanyain pas campaign Hari Ibu, nanyain ke ibu-ibu di Jakarta tentang gimana sih mengatur uang ke anaknya. Jadi ada satu ibu yang ya kita udah biasakan nabung setiap hari, setiap bulan 10.000, 20.000, dan nanti returnnya biar mereka yang ngerasain gitu. Pasti ya menurut gue edukasinya bagus sih. Ya. Gitu. Tapi penting sih, sebenarnya basicnya nabung ya. Dan ini kan kadang sebenarnya kita udah diajarin loh dari kecil loh, menabung, sisihkan. Cuman anaknya aja kadang ngeyel. Dan sekarang kita lihat juga gaya hidup juga. Ya mau nggak mau orang akan seperti. Tapi lagi-lagi ya kita pengen teman-teman tetap nabung, bergayalah sesuai dengan kantongnya, nggak perlu gengsi. Kalau mau jualan, go on, usaha ya. Karena banyak orang kan Mas Bud, tadi jualan apalah, keripik apa, malu-malu, padahal come on. That's really okay ya. Padahal ya kalau jualan keripik di kantor, tuh pemasukannya pasti ada kan di sini. Saya pernah melakukan itu. Tuh, kan? Tapi semenjak beberapa bulan karena sibuk sekali, saya berhenti menjadi reseller. Oh gitu. Tapi mau dilanjut, tapi lumayan loh. Lumayan kan? Benar, ya kecil-kecil jadi bukit lah. Iya. Gitu. Nah terakhir mungkin Mas Budi, buat anak-anak di luar sana, ada pesan nggak sih soal ya tadi soal kita gaya hidup, financial, investment, kapan harus mulai, harus apa ya, any insight atau thoughts dari Mas Budi? Pesan buat kalian. Asik. Nih ya, kalian rubah wishlist jadi watchlist. Oke. Jadi watchlist itu adalah Watchlist, alright. ya kita mantau saham-saham di luar sana. Jadi wishlist e-commerce diganti jadi watchlist. E-commerce. Karena itu yang bikin kita nggak punya duit guys. Sumpah. Watchlist gua di e-commerce ada 2.000. Oke. Itu kan pas gila, itu kan punya duit sedikit, gue beli wishlist yang ini. Akhirnya di wishlist ya. Dibeli, akhirnya nggak punya uang buat nabung kan. Betul. Itu sih yang bikin bahaya nih buat teman-teman ini. Apalagi ya pokoknya itulah. Itu yang paling parah. Itu menurut gue udah paling bener, ubah wishlist jadi watchlist. Oke. Iya. Jadi itu sih. Itu kalian bisa nabung. Jamin. Paling nggak itu dulu ya. Iya, itu dulu Mulai aja. dari itu. Karena kalau kita lihat ya e-commerce, aduh, flash sale-nya segala macam. Parah kan? Kadang murah sih. Cuman kadang kita beli terus, akhirnya nggak kepake. Terus bingung kan? Betul. Dan akhirnya yang kita beli juga nggak terlalu urgent ya. Iya. Dan bermanfaat. Jadi make sure teman-teman harus lebih wise lagi menggunakan ini semua ya. Plus kalau waktu tidur jangan apalagi itu kan live sale. Live sale. Aduh, murah nih 60%, beli nggak ya? Kalau nggak dibeli sayang, beli deh, beli. Besoknya kepake dan banyak datang. Oke. Tapi sebelum kita tutup, Mas Budi, ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini nilai-nilainya sama persis dengan Partai Perindo, dan ini semua anak muda harus punya, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat dengan cara mendaftar sebagai warga negara Indonesia yang berminat ya secara daring, secara online, untuk menjadi bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, provinsi, kabupaten, kota, dan RI. Gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa untuk download aplikasi Perindo di App Store dan juga Play Store. Silahkan scan di sini, dan juga untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo minggu depan. Tetap follow ya, dan juga terima kasih untuk sharingnya Mas Budi Aryo. Ya, sukses untuk kerjaannya. Amin. Dan jualan mainannya. Asik. Semoga makin laku ya. Amin. Makin banyak yang beli, dan juga makin banyak anak-anak muda yang melek investment. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk
masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh